Silakan duduk, saudara. Saudara tahu akan arti ucapan syukur? Kemarin saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan ini sering kali dan setiap kali saya lihat ini terjadi, saudara. Anak saya yang kecil itu ceriwisnya luar biasa, dan anaknya manjanya juga luar biasa. Jadi kalau bangun pagi, dia teriak sama pembantunya, "Mbak, cucu!" gitu. Lalu dikasihkan, karena sudah disiapkan, dikasihkan. Itu berkali-kali, setiap pagi, hampir setiap pagi. Kadang-kadang saya suruh dia ambil sendiri, dia sedikit tidak senang hati, dia lebih senang teriak dan kemudian susunya datang sendiri. Satu siang, dia mau tidur, dan dia teriak lagi, "Mbak, cucu!" katanya. Lalu pembantu saya bawakan botol susunya dia. Dan waktu dikasih, tiba-tiba dia berkata gini, "Terima kasih ya Mbak. Mbak, terima kasih ya Mbak. Mbak, terima kasih ya Mbak." Itu wajah pembantu saya berubah, saudara. Senang gitu rasanya. Anak kecil 3 kali bilang, "Mbak, terima kasih." Saudara tahu? Dengan Tuhan, kita ini orang yang paling pinter minta berbagai macam permintaan. Tuhan, apa gitu saudara ya, sama kira-kira. Apa minta macam-macam. Macam-macam diminta. Ada seorang ibu telepon saya, "Pak, Bapak ingat 9 bulan yang lalu saya sudah minta didoakan?" Loh iya, apa ya? Saya bilang begitu ya. 9 bulan yang lalu saya perlu rumah. Sekarang kok belum dapat ya Pak? Katanya saudara. Jadi pintar sekali, ingat semua yang diminta saudara. 9 bulan yang doakan lupa, yang minta didoakan tidak pernah lupa. Orang itu paling pintar kalau suruh minta. Tapi sukar buat kita mengucap syukur. Saya mau beritahu saudara, kalau Anda punya hati yang mengucap syukur, itu akan membuat wajah Yesus tiba-tiba berubah. Kok pintar sekarang katanya. Begitu dia ngerti seperti itu, hatinya disukakan. Amen saudara. Nah, pagi ini saya mau ajak kita merenungkan sesuatu yang sangat serius sekali. Kemarin siang saya sudah diskusikan di kantor dengan teman-teman, dan seru sekali kalau kami diskusi, karena itu menyangkut akan banyak hal. Tapi saya ingin ajak kita merenungkan ini. Ini bukan hal yang gampang dicerna, percayalah saudara, membutuhkan akan konsentrasi yang lebih lagi. Tapi saya mau katakan jujur pada saudara, apa yang saya sampaikan ini sempat mengganggu saya, dalam artian bagi perenungan hidup saya selama bertahun-tahun. Coba buka firman Tuhan dulu saudara. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata baru dari kata Yunani kahinos. Dan kata kahinos itu artinya unused, tidak dan belum pernah dipakai, new atau fresh, baru atau segar. Coba renungkan sesuatu. Di dalam Kristus, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru artinya seperti barang yang belum dipakai, yang tidak pernah dipakai sebelumnya. Baru, betul-betul baru. Dan sekarang saya mau tanya, apakah kita sudah di dalam Kristus? Dan kita menjumpai banyak orang yang mengklaim dirinya sudah di dalam Kristus. Tapi kalau jujur saya perhatikan, ini bukan produk baru, tapi dempulannya baru saudara. Catnya mungkin baru, aksesorisnya baru, tapi dia bukan barang atau produk baru. Kalau dulu sering maki-maki, sekarang memuji Tuhan, tapi juga kadang-kadang maki-makinya masih ada. Saya baru dengar tadi ada orang ngomong tentang orang lain, nyebut, "Kamu binatang," katanya. Itu padahal adiknya sendiri. Nah, kalau adiknya binatang, kakaknya siapa, saudara?
Podo wae sebetulnya ya. Tapi itu kan keluar dari mulut orang yang tidak beriman. Jadi dulu maki-maki, sekarang setelah jadi Kristen, maki-maki enggak? Ya kacek Pak, kacek sudah. Dulu sudah lengkap kebun binatangnya, sekarang tinggal separuh, kacek. Nah kacek atau ada perkembangan baik, itu bukan ciptaan baru saudara. Artinya barang produk lamanya masih kuat. Dulu hobinya nonton bioskop. Nah sekarang setelah bertobat, ya sebulan sekali ya masih katanya. Itu orang bilang kacek. Nah apakah itu yang namanya ciptaan baru? Ayo sekarang lihat. Dulu sukanya judi. Sekarang enggak Pak, enggak judi, tapi totoan. Nah sama aja saudara sebetulnya. Dulu SD SB, sekarang enggak ada ya nonton bola, bedean aja menang mana. Oh enggak banyak kok Pak, kalau dulu sampai jutaan, sekarang ya main kecil-kecilan 10 ribuan. Apakah itu ciptaan baru? Menurut saya tidak. Dempulannya baru, betul saudara. Catnya mungkin baru, kombinasi warnanya berbeda. Tapi itu tetap tetap barang bekas. Nah padahal Paulus berkata, Alkitab berkata, siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Banyak orang Kristen yang lama masih ada dipermak sedikit-sedikit. Itu bukan barang baru saudara. Nah terus terang itu mengganggu saya. Ada lagi yang lain. Dulu sukanya mabuk Pak. Begitu jadi Kristen, mabuk enggak? Tidak. Hanya kalau kademen itu whisky 1 sloki masih gitu. Itu menurut saya dempulannya baru saudara. Yang lama masih ada. Belum dapat dikatakan sudah berlalu. Nah padahal Alkitab berkata Allah selalu memberikan barang baru saudara. Itu sifat Allah itu selalu memberikan kepada kita barang baru. Manusia termasuk gereja senang mengumpulkan barang bekas. Sekarang dipakai istilah lebih keren, pakaian pantas pakai. Itu bahasa aslinya pakaian bekas. Rombengan sebetulnya saudara ngerti. Lalu diberikan. Itu manusia. Sampai sekarang orang Kristen juga masih buat yang sama. Tapi kalau Allah selalu memberikan yang baru. Coba buka Yehezkiel pasal 36. Nanti kita lihat lebih jauh saudara. Yehezkiel pasal 36. Ayat 26 dan 27. Tuhan berkata begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Dalam terjemahan lain, I will give you a new nature. Aku akan memberikan kepadamu suatu sifat yang baru. Dan Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru kini muncul. Kalau ada orang berkata ini mobil baru, artinya betul mobil baru saudara. Bukan mobil bekas yang dicat ulang, itu tetap bukan mobil baru. Dempulannya yang baru, catnya yang baru, tapi barangnya tetap barang yang lama. Nah kekristenan hari ini saya perhatikan, kalau jujur saya melihat kenyataan yang ada. Tidak cukup banyak orang yang betul-betul merupakan ciptaan baru. Ini kan aneh saudara. Padahal Tuhan berkata di dalam Kristus kita ini ciptaan baru. A new creature. Suatu ciptaan yang baru, betul-betul baru. Unused, yang fresh, yang belum pernah dipakai. Namun kenyataannya masih banyak sifat tabiat lama yang begitu mendominir kehidupan orang Kristen. Nah di mana permasalahannya saudara? Ada orang begini, saya pernah ceritakan, saya pergi dengan beberapa orang di Jakarta, dan pertanyaannya begini, Pak,
Boleh kan ya kita nonton kabaret di night club kan sama istri? Boleh nggak Pak nonton blue film tapi sama istri? Pertanyaannya semua begitu. Boleh nggak Pak iseng-iseng judi? Boleh nggak Pak kita ke sini, kita ke sana? Semua pertanyaannya boleh tidak, boleh tidak, boleh tidak. Saya menyimpulkan orang yang tanya boleh nggak Pak nonton bioskop itu boleh nggak? Itu artinya orang itu masih kepingin sebetulnya. Nah kalau masih kepingin, dia bukan ciptaan baru. Dia bukan produk baru. Dia produk lama, pakai pakaian baru, saudara. Tapi Alkitab berkata siapa di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Nah saya menggumulkan mengapa jarang dijumpai orang ketika lahir baru, dia bertobat, dia terima Tuhan, hidup di dalam Kristus, langsung istilah orang Jawa, manglingi. Dari orang yang nyenepi, nyebeli, jadi orang yang menyenangkan. Dari orang yang begitu malas dan ceroboh dan tidak karuan hidupnya, jadi orang yang baik, bersih dan menyenangkan orang banyak. Kenapa jarang dijumpai seperti itu? Orang kalau ditanya, apakah dia berubah? Kacek sedikit katanya ini. Lumayan gitu. Dulu pulang jam 2 Pak, sekarang jam 2 kurang seperempat sudah sampai rumah. Ya ke gereja itu lumayan katanya. Dulu kalau judi nghabiskan jutaan, sekarang puluhan ribu tok Pak, dolar katanya gitu. Saudara, jadi semuanya serba sedikit, kacek, lumayan. Tidak betul orang berkata, ya dia berubah. Saudara, apa yang membuat itu terjadi sebetulnya? Saya mau sampaikan dua hal. Mengapa tidak bisa dihasilkan suatu pertobatan yang radikal dalam kehidupan kita, atau perubahan yang radikal? Yang pertama, karena menurut saya, Alkitab juga mengajar, waktu kita bertobat, ada banyak orang datang ke Tuhan, bukan karena sadar akan dosanya, tapi datang karena dengan kebutuhan tertentu akan Tuhan dan pertolongannya. Itu problemnya, saudara. Jadi saya gambarkan begini, saudara. Ini tanaman ya. Lihat, ini tanaman. Ini tanaman merupakan hidup kita. Oke? Ketika kita tumbuh, ada daun, ada dahan, ada ranting, dan macam-macam di sini, yang penuh rindang sekali, sampai berat. Tanaman ini mungkin begitu berat, tertekan oleh keadaannya. Lalu kemudian ada kabel listrik di sini. Kalau hujannya trumi, tanamannya kena strom, saudara. Ada kabel telepon, mutus kabel telepon. Ini hidup orang yang ruwet, ngerusak dan dirusak oleh dunia, rusak-rusakan dengan dunia. Sudah berat, nekan semuanya, buahnya kecut, buahnya pahit, beracun. Kena kabel listrik, kesetrum, kena kabel telepon, terputus kabel teleponnya. Jadi ini merupakan orang yang diganggu banyak dan ganggu orang lain juga banyak. Hidup Kristen begini. Lalu dengar ada orang bersaksi, datang ke Yesus, nanti kamu akan terima kelepasan. Datang ke Yesus, kamu perlu Yesus. Iya, aku perlu Yesus. Lalu kita berdoa, Tuhan, aku berat Tuhan, aku berat. Problemku ialah, aku terlalu berat. Bebanku terlalu berat. Aku terlalu tinggi, terlalu panjang. Kesetrum terus Tuhan, kena kabel tegangan tinggi. Ada kawat telepon terputus karena dahan-dahanku. Berat Tuhan, berat. Sekiranya Engkau berkenan, potonglah aku ya Tuhan, potonglah aku. Kalau aku dipotong, kalau aku dipangkas, tidak terlalu berat. Dan yang kedua, tidak kena strom lagi. Yang ketiga, tidak mutusi kabel telepon. Dan Tuhan baik. Baik, minta apa kamu? Dipangkas Tuhan, pangkas aku. Oh Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Pangkaslah dahan-dahanku. Dan dipangkas. Dipangkas. Setelah dipangkas, kita berkata, wah, legone katanya. Listriknya boleh malang melintang. Dia bilang, aku tidak kena strom lagi. Kabel telepon lewat di atasnya, aku tidak akan ganggu kamu lagi. Berat semuanya hilang, enteng, hidup itu nikmatnya luar biasa.
Lalu kita bersaksi, saudara-saudara, di dalam Yesus lega sekali katanya. Enaknya luar biasa. Makanya saudara percaya sama Tuhan Yesus gitu. Kita teriak-teriak, ayo datang ke Tuhan. Ngapain? Lega, lihat aku rapi, lega sama sekali. Tapi apakah ini ciptaan baru, saudara? Tidak. Potongannya baru. Modelnya baru. Tapi dia bukan ciptaan baru. Dan ketika waktu berjalan, lama-lama dia lengah, tidak membiarkan Tuhan memangkas terus, ini akan muncul lagi watak yang lama, problem yang lama, kondisi yang lama muncul lagi. Ketika engkau dipotong, orang bertanya, bagaimana keadaannya? Lumayan, kacek sekarang. Dulu tinggi, berat, sekarang mendingan, lego. Gitu saudara, ngerti? Tapi ini bukan ciptaan baru, ini ciptaan lama. Sekedar dipangkas. Tuhan mau sebetulnya pada waktu kita bertobat, kita berteriak bukan karena persoalan kita, tapi sadar akan dosa kita dan kita akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Coba buka Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Lihat pada ayat yang ke-16. Roma 11 ayat yang ke-16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Lalu perhatikan. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus, saudara. Kalau pohon ini hanya saya potong, akarnya masih hidup sekali. Kalau akarnya dosa, akarnya najis, akan keluar cabang-cabang yang kotor dan najis juga. Kalau cabang akarnya kudus, yang keluar cabang-cabangnya juga kudus. Kalau kita datang kepada Tuhan oleh karena kebutuhan, oleh karena beban berat semata-mata, bukan teriak karena dosa yang berakar dan jadi akar hidup kita, saudara tidak akan bisa dicabut sampai ke akar-akarmu. Tapi kalau teriakan kita berkata, Tuhan, aku orang berdosa, teriakan itu membuat engkau akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Saya masih ingat ketika saya bertobat, saudara. Saya masih SMA kelas 1 mau naik ke kelas 2. Tidak ada problem apa-apa. Datang ke KKR dengan tujuan mau lihat-lihat. Katanya kebaktian oikumene. Kristen Katolik campur jadi satu. Saya berkata, saya pengen lihat itu. Jadi saya datang ke kebaktian tanpa beban, tanpa mau teriak-teriak butuh Tuhan, tidak sama sekali. Sudah sekian tahun tidak pernah ke gereja, akhirnya masuk ke kebaktian sekedar ingin tahu. Si pendetanya khotbah tentang anak muda yang kaya. Dan dia cerita anak muda ini sudah mengerjakan hukum Tuhan sejak masa mudanya. Dia jabarkan satu demi satu, terus dia tanya, saudara sudah seperti dia? Nah, waktu dia tanya begitu, ada sesuatu yang menghantam hidup saya. Bem, sadar. Waduh, kalau dibanding begitu, habis saya. Dan saya berkata, iya, aku ini orang berdosa. Dan waktu saya berkata, aku ini orang berdosa, aku perlu Tuhan. Bukan karena persoalanku, tapi karena dosaku. Ketika di altar kau saya lari ke depan, saya berkata, Tuhan, aku perlu Yesus. Itu mencabut sampai ke akar-akarnya. Kalau akar itu dicabut, Tuhan akan memberikan benih yang baru. Yohanes berkata, itu namanya benih ilahi, sperma ilahi. Dia tanamkan dalam kehidupan kita. Akarnya akar ilahi, yang keluar nanti adalah tanaman yang ilahi. Saudara tidak lagi akan berkata, boleh enggak nonton, boleh enggak ngerokok, boleh enggak judi. Tidak ada lagi itu. Karena engkau tidak punya akar itu lagi dalam hidupmu. Tanpa bertanya, tanpa engkau diberitahu, engkau akan tahu dengan sendirinya. Karena akarmu itu namanya Yesus, saudara. Alkitab berkata kalau akarnya kudus, cabang-cabangnya akan kudus. Sebaliknya kalau akarnya cemar, semuanya akan cemar. Engkau tidak akan jadi ciptaan baru, hanya dempulannya yang baru. Nah, bagaimana supaya kita bisa dicabut sampai ke akar-akarnya? Ada contoh menarik. Coba buka Markus pasal 10.
Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Menurut kamus, Bartimeus itu artinya anak haram. Jadi kalau Anda mau cari nama, ngasih nama anakmu jangan Bartimeus, karena Bartimeus artinya anak haram, saudara. Kenapa begitu? Ya mungkin betul anak haram, betul. Bartimeus, anak Timeus. Timeus itu artinya haram. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan mereka berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, dengar baik-baik. Bartimeus ini duduk di dekat gerbang Yeriko. Zaman dulu, kalau orang buta, mereka punya atribut khusus, mereka punya aksesoris khusus, yaitu jubah khusus. Jubahnya orang buta. Kalau sekarang orang buta pakai tongkat, ada pitanya, lalu pakai bel atau pakai kecrek atau trek. Dia mau berkata, awas orang buta lewat, gitu ya. Kalau tidak dia akan teriak-teriak, awas buta lewat, gitu. Dia pada ngomong terus, dia pakai tongkat atau pakai bunyian tertentu supaya orang tahu, oh ini orang buta. Kalau ada selokan, ya tolong digandeng, diinggirkan, gitu saudara ya. Saya memang pernah melihat sekali, ada orang dugalnya luar biasa, ada orang buta dibawa masuk selokan, saudara. Terus, masuk, saudara. Itu kurang ajar, itu perkecualian. Seumur hidup saya baru sekali itu ketemu orang kurang ajar seperti itu. Saudara jangan buat begitu ya. Nah, orang buta zaman dulu seperti Bartimeus, jubah yang dia pakai itu menunjuk dia itu orang buta. Sehingga kalau dia berjalan, orang akan memberi jalan. Tanpa dia teriak-teriak, orang akan memberi dia. Orang akan menolong dia. Itu sebagai jubah itu menunjukkan teriakan tolong aku tidak mampu, aku tidak berdaya. Nah, orang ini rupanya sudah gerah, bosan, jenuh, muak dengan keberadaannya. Waktu dia dengar Yesus lewat, dia teriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan orang banyak berkata, kamu diam, buat ribut, berisik. Makin ditegur, makin keras. Nah, emang anak haram, saudaraku. Makin keras dia teriak. Sudah biasa dicemooh orang, diributi orang, biasa. Pokoknya teriak sama Tuhan. Lalu kemudian Yesus mendengar. Ketika Tuhan mendengar, saudara, apa yang terjadi? Dia berkata, panggil dia kemari. Nah, waktu dipanggil, begitu dengar dipanggil, dia tidak tahu dan belum tahu akan diapakan. Hanya didengar, engkau dipanggil Yesus. Alkitab berkata dia berdiri, dia lepas, dia buang jubahnya. Orang ini sudah jenuh, sudah muak, sudah jijik dengan keberadaannya. Dia datang ke Tuhan dengan iman. Dan sebagai bukti dia beriman, dia lepaskan jubahnya. Tapi juga itu bukti dia jijik, dia muak, dia bosan, dia jenuh dengan keadaannya. Orang yang bisa mencapai level seperti itu dan datang ke Tuhan, dia akan menjadi ciptaan yang baru. Pada waktu dia datang, dia berkata, sudah aku tinggalkan semua kebutaanku. Sampai di sini selesai. Aku akan minta supaya dia menyembuhkan aku. Dia lari dan Tuhan berkata, apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu? Dan dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat.
Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Dan dia terbuka dan dia melihat kembali. Dibutuhkan jeritan, teriakan rasa bosan dan jenuh dengan keadaanmu hari ini. Dibutuhkan teriakan yang berkata, aku berdosa, aku ini dosa di depan Tuhan. Kalau Anda perhatikan Paulus, berkali-kali dia mengucapkan itu. Berkali-kali kondisi yang lama itu, dia berkata, aku jenuh dengan apa yang ada. Dia berkata, aku ini manusia celaka. Dia teriak. Dia berkata, aku ini berdosa, aku manusia celaka. Dan dia berkata, semua aku anggap sampah katanya. Untuk mendapatkan sesuatu yang baru, engkau harus berkata, yang ini aku tidak bisa pakai lagi. Aku tidak mau pakai lagi. Aku butuh yang baru. Allah memberi kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau sandalmu yang lama itu sudah jebol, engkau berkata, Tuhan, aku sudah tidak bisa pakai ini lagi. Aku mau buang. Dia berkata, aku beri sandal yang baru. Kalau engkau berkata, Tuhan, tabiatku ini jelek, jahat, najis, kotor, aku mau buang. Dia berkata, aku akan beri kepadamu new nature, sifat yang baru. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau datang kepadamu, tapi yang ini jangan diambil. Yang ini boleh Tuhan, yang ini jangan. Eman-eman toh Tuhan. Apa enggak bisa ada jalan lain? Apa harus diserahkan semua? Engkau bukan ciptaan baru, dempulannya yang baru. Catnya baru, tapi bukan ciptaan baru. Karena pertobatan kita tidak sampai mengangkat akar kejahatan hidup kita. Makanya saya mau katakan buat saudara, dibutuhkan orang yang berkata, aku jijik dengan keadaanku yang sebenarnya. Aku teriak, cabut aku sampai ke akar-akarnya. Dan dia akan beri benih yang baru. Tapi yang kedua, saudara dengar baik-baik. Buka 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang terakhir. 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes, tapi surat Yohanes yang pertama. 1 Yohanes pasal 3. Ayat 6. Sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 6 dan ayat yang ke-9. Ini juga ada kalimat-kalimat yang Anda harus renungkan lagi. Karena itu, perhatikan, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah, perhatikan, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, sperma ilahi, benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Maksudnya bukan tidak dosa sama sekali, tapi tenses jenis kalimat waktu yang dipakai menunjukkan engkau tidak akan punya kebiasaan dan naluri dosa lagi. Artinya tidak dapat berbuat dosa itu dosa yang secara sengaja, terencana, memang engkau rencanakan, rutin terjadi, engkau buat dalam hidupmu. Tidak lagi merupakan nature alamiahmu, sifat alamiah dosamu tidak ada lagi. Kata tidak dapat artinya engkau tidak punya power dan tidak punya willingness, tidak punya kekuatan dan tidak punya kemauan untuk berbuat itu lagi. Kalau sesekali dalam kejadian tertentu tiba-tiba engkau jatuh terpleset, bisa. Oh, kok aku dosa. Tapi bukan karena memang sifat dosamu itu kuat. Ini beda. Kalau dicabut sampai ke akar-akarnya, yang ditanam itu benih ilahi, yang muncul semua kudus. Kadang-kadang akan muncul benalunya, tinggal dipotong benalunya. Tapi kesalahannya bukan pada akarnya. Nah, banyak orang Kristen problemnya pada akarnya.
Kalau kita lahir baru, saudara, kalau kita lahir baru, kalau kita bertobat dicabut sampai ke akar-akarnya, benih kita akan baik. Karena benih kita benih ilahi. Nah, kadang-kadang orang toh tetap bisa juga terpeleset dan jatuh dalam dosa. Tapi bukan karena benihnya jelek, saudara. Ngerti, saudara ya? Perbedaannya menyolok sekali. Begini perbedaannya. Kalau orang yang akarnya najis, dia bertanya, boleh nggak nonton bioskop? Kalau akarnya benar, dia berkata, aku kok nggak kepingin ya. Engkau sudah heran sama sekali. Kepingin aja tidak. Kalau akarnya najis, engkau bertanya, boleh nggak ngerokok? Kalau akarnya benar, engkau bilang, kepingin aja tidak. Dekat orang ngerokok aja, mual saya. Dulunya mungkin perokok berat. Seperti kereta api zaman kuno, saudara. Ya. Tetapi ketika dia lahir baru, ciptaan baru, bau rokok aja pusing hidupnya. Pusing kepalanya. Aneh. Loh, kok tidak ingin sama sekali? Boleh nggak Pak nonton video porno? Sekarang ketika lahir baru, loh kepingin aja tidak. Film kartun pun nggak suka. Ngerti saudara perbedaannya? Akarnya itu memang beda, sudah. Loh, tapi kok nggak sempurna Pak? Nah itu kejatuhan. Bukan karena hidup dalam dosa. Paulus membedakan ada dosa yang membawa maut, dosa yang tidak membawa maut. Yang membawa maut karena engkau punya akar dosa. Tapi yang tidak membawa maut karena akarmu kudus, itu hanya sekedar karena engkau jatuh. Karena kita ini tetap hidup dalam daging. Perlu proses. Tapi nature dosanya hilang. Saudara akan jadi pribadi yang tidak gampang curiga dengan orang. Tidak ada rasa iri, cemburu lihat orang lain diberkati. Nggak ada sama sekali. Kejengkelan, dendam, masa lampau hilang semua. Sifatnya baru sama sekali. Tabiatnya baru sama sekali. Dan itu yang sebetulnya Tuhan inginkan. Nah, bagaimana proses itu terjadi? Yohanes berkata begini. Lihat pada ayat yang ke-6, dia berkata begini. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, dosa sebagai habit, kebiasaan yang terus dibuat sebagai sifat alamiah nature-nya, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Nah ini, kata mengenal dari kata Yunani ginosko yang artinya personal experience. Orang yang pernah melihat akan Allahnya, jumpa dengan Tuhannya dalam rohnya, dan dia punya pengalaman pribadi sehingga membuat dia kenal dengan Allahnya. Orang itu tidak akan berbuat dosa. Orang itu akan hidup bebas dari sifat dosa, saudara. Yang ada merupakan sifat Kristus. Mungkin benalu masih muncul dan tumbuh dalam hidupnya. Tinggal potong benalunya dan tidak dicabut lagi akarnya. Yang Tuhan inginkan adalah pengenalan akan Dia yang seperti itu. Akan membuat kita bisa mengerti bahwa kita punya sifat nature yang baru. Kalau Anda perhatikan dalam Kisah Rasul, 3 kali minimal saya lihat pertobatan Paulus itu ditulis. Pertama waktu Lukas menulis dalam Kisah Rasul pasal 9. Yang kedua waktu Paulus disidang di mahkamah agama, di dalam Kisah Rasul pasal 22, dia ceritakan pertobatannya. Yang ketiga di depan Agripa, Kisah Rasul pasal 26, dia cerita lagi pertobatannya 3 kali. Dan Paulus ini orang yang berkali-kali ketemu dengan Tuhannya. Dalam arti kata yang sebenarnya, saudara. Allah sebetulnya ingin ditemui oleh setiap kita. Roh kita bisa nangkep dia dan jumpa dengan dia. Setiap kali kita berdoa, kita ketemu dan kita mencari wajahnya. Orang Kristen yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhannya, orang itu tidak akan pernah bisa goyah, saudara. Tapi kalau kita tidak pernah punya pengalaman pribadi, hanya dasarnya, oh kata orang begini, kata orang begini, kata orang begini, engkau tidak akan pernah bisa jadi new creature. Kecuali orang itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya saya mau katakan, setiap orang percaya, belajar untuk kenal dia secara pribadi. Paulus ini luar biasa, dengar baik-baik.
Ketika dia bertobat, saudara, dia bergolak dengan batinnya. Lalu kemudian dia ke Yerusalem. Dia nginjil di sana. Ketika pertama dia ketemu Tuhan di Damsyik, jalan ke Damsyik. Ketika di Yerusalem, dia nginjil. Alkitab berkata begini, satu kali dia sedang berdoa. Dan kuasa Tuhan melingkupi dia. Dan dia melihat Yesus hadir. Dan Tuhan yang sama berkata, Paulus, tinggalkan Yerusalem. Dia bilang, Tuhan, aku ini efektif di sini. Mereka kenal aku. Loh. Dia berkata apa? Mereka toh kenal aku dulu siapa, dan aku sekarang siapa, mereka tahu. Artinya, Paulus bukan sekedar, kacek, enggak lagi. Betul berubah, ciptaan baru. Dia berani ngomong dengan Tuhan. Mereka kenal aku Tuhan. Aku sekarang berubah, biarkan aku di Yerusalem. Aku bukan sekedar kacek, bukan. Aku berubah, aku new creature, aku manusia baru. Tuhan berkata, memang betul. Tapi mereka menolak kesaksianmu tentang aku. Aku akan bawa engkau ke tempat yang jauh, kepada bangsa-bangsa lain. Dan Paulus pindah ke Tarsus. Dia minggil di tengah bangsa-bangsa lain. Setelah sekian tahun dia keliling, ditangkap di Yerusalem. Dia bersaksi di mahkamah agama. Selesai dia bersaksi, Tuhan datang lagi di sebelahnya. Dia berkata, bagus Paulus, sebagaimana engkau berani bersaksi di Yerusalem, engkau juga harus saksi di Roma. Dia bilang, ya Tuhan. Kata ya itu artinya apa? Aku tetap dalam belenggu. Agripa berkata, orang ini kalau tidak naik banding ke kaisar, kita bisa lepaskan dia sekarang juga. Dia bilang tidak. Tetap aku naik banding sampai kaisar. Untuk apa? Nginjil kepada kaisar. Kalau dia rakyat biasa, mana bisa ketemu kaisar? Kalau dia tawanan, kaisar harus menyidang dia. Dan dia akan berbicara kepada kaisar tentang Yesusnya. Itu luar biasa. Nah, ini orang seperti itu. Dia berkata, Tuhan, biarkan aku di Yerusalem. Mereka tahu siapa aku dulu. Dia berkata, aku bukan dempulan baru Tuhan. Aku ciptaan baru. Mereka melihat aku beda, aku berubah. Saudara ngerti? Dan itu yang sebetulnya Allah inginkan dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan itu mencabut kita sampai ke akar-akarnya, saudara. Supaya kita bukan sekedar orang Kristen yang, sudah lumayan kok sekarang. Lumayan gimana? Dulu makannya banyak, sekarang ya berkurang. Gak tahu yang jajan di luar, ya sama aja, saudara. Kacek, cuma begitu aja Kristen kita. Tidak radikal berubah. Saya berdoa supaya firman ini masuk dalam roh kita. Dan setiap kali Anda bangun pagi tanya, apakah aku ini berubah? Apakah aku ini ciptaan baru? Atau aku ini dempulan baru? Amen, saudara. Siapkan hari kita terima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, turunkan anugerah-Mu supaya kami boleh menjadi ciptaan baru. Yang lama sungguh sudah berlalu. Dan yang baru kini muncul. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari katakan, kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Saudara tahu, ada banyak orang yang mengalami jalan buntu. Saya pernah katakan, kalau kau ketemu jalan buntu, saudara, jangan cari jalan, cari Yesus. Amen. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau engkau cari jalan, belum tentu jalan yang benar. Dan kalau jalan yang enggak benar, ujungnya membawa kepada maut. Tapi kalau kita mencari Yesus, jalannya benar. Dan jalannya membawa kepada kehidupan. Amin, saudara. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita dan pengakuan iman kita. Dan saya percaya di dalam Dia kita ketemu jalan yang sebenarnya.
Ketika saya kecil dulu, saya pernah ceritakan. Saya heran dengan orang tua saya. Setiap kali mereka makan makanan yang enak, mereka beri kepada kami anak-anaknya. Biasanya saya makan cepat sekali dan habis duluan. Mereka belum dimakan, lalu saya minta. Heran, saya tahu itu enak, mereka berikan pada saya. Saya mikir, kok bisa ya? Apa buat mereka tidak enak? Tapi saya yakin ini enak. Kok bisa? Sekarang saya jadi orang tua sendiri, saudara. Saudara tahu kemarin saya ngasih makan 4 anak. Anaknya Pak Timotius dan Bu Yuni di rumah saya. Anak saya 2, istri saya 1, saudara. Saya pulang doa dari gereja, saya baru makan siang, kira-kira jam 3. Ketika saya lagi makan siang, dan itu makanan favorit saya, istri saya berkata, saya minta sedikit. Dia nggak mau ambil sendiri, saya ambilin, saya layani dengan baik, suapin, saudara. Anak 3 antri di belakangnya, mau katanya. Anaknya Pak Timotius mau katanya ikut, saudara. Jadi saya punya anak 4 kemarin. Ini makanan favorit saya. Saya bilang baris 1, 2, 3, 4. Saudara tahu berapa kali kami harus tambah? 3 kali. Habis lagi mau, semua mau, ambilin lagi 3 kali. Saya bilang kok bisa ya saya begini sekarang ya. Apa yang dirasakan orang tua saya dulu, saya rasakan sekarang. Kenapa? Kasih. Ngerti tidak? Kasih. Tidak ada orang protes. Kok dimakan sendiri? Tidak ada. 4 anak saya itu tahu semua saya kasih makan. Semua saya kasih. Lalu saya ngomong sama istri saya bergurau begini, yuk, kula badhe wangsul mboten kiat, badhe pijet. Saya berkata gitu sama istri saya. Karena pembantu saya kalau sudah kecapean pulang desa mau pijet, saudara. Tapi saya mau katakan, apa yang dulu bagi saya misteri, hari ini dengan free saya bisa buat. Saudara, kita ini ciptaan Tuhan. Bapakmu di surga senang sebetulnya. Bisa percayai dia, senang dia. Saudara, senang, nyuapin, senang. Makanya dia berkata, aku ini jalan. Kalau dia berkata jalan, saya mikir Tuhan, memang Yesus itu memang siap diinjak-injak, ya kan? Mana ada jalan kalau disembah-sembah, tidak ada, sudah. Jalan injak-injak, siap kok dia siap, senang dia, senang. Alkitab berkata, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap menggendong kamu, ya. Senang kok dia, dengan senang hati dia buat. Tapi jangan kurang ajar, saudara. Hormat dan cintai dia. Saudara akan terima anugerahnya besar. Siap kok dia. Aku nih jalan, tak pakai ya Tuhan, ya. Dia siap diinjak-injak, siap. Dan dia buktikan itu di Golgota. Jadi mari cintai Tuhan kita. Amin, saudara. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, engkaulah jalan.